Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andi Satikar. Semoga sahabat-sahabat semua di kesempatan ini diberi kesehatan dan diberi kelancaran rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Di kesempatan hari ini saya mereview atau ngevlog tentang porang yang tumpang sari dengan janggilan, kawan. Jadi seperti ini. Ini pertanian di daerah kami. Jadi porang itu tidak hanya ditanam hanya satu jenis saja, tapi bisa tumpang sari dengan janggilan, dengan jagung atau dengan ketela, itu bisa. Seperti ini. Ya, seperti ini kawan. Ini tumpang sari porang dan janggilan. Jadi janggilannya juga subur, porangnya juga subur. Dan perlu diingat, ini hanya menggunakan pupuk kompos dari kotoran kambing. Jadi tidak menggunakan pupuk kimia ini kawan. Jadi ya alhamdulillah juga cukup subur juga. Nah, seperti ini. Ini di tengah-tengah antara janggilan dan porangnya. Jadi sistemnya itu seperti ini. Kita membuat dua gulutan. Gulutan pertama kita tanami porang dan gulutan kedua kita tanami janggilan. Itu jarak tanamnya kira-kira kurang lebih 1 meter. Jadi seperti itu. Dan yang membuat tanaman ini lumayan subur itu adalah cara pengolahan lahannya. Ya, seperti ini. Di jarak antara porang dan porang lainnya itu kurang lebih 1 meter jaraknya ya. Dan di tengah-tengah itu kita kasih tanaman janggilan seperti ini. Dan yang perlu diingat lagi adalah cara penggarapan lahan yang maksimal. Jadi kita mengolah lahan itu harus segembur mungkin. Jadi lahannya kita gemburkan lalu kita tanam dan tidak memakai pupuk dasar. Setelah porang sudah tumbuh, baru kita kasih pupuk kompos kotoran kambing itu tadi. Kotoran kambingnya yang sudah difermentasi kawan, jangan yang dari kandang langsung karena itu masih panas. Jadi yang sudah dingin baru kita aplikasikan ke tanaman seperti ini. Ya menurut saya yang paling penting itu adalah pengolahan lahannya harus maksimal, harus gembur biar hemat biaya, tidak perlu banyak mengeluarkan kimia. Karena dengan lahan gembur insya Allah tumbuhan itu bisa tumbuh subur dengan menggunakan pupuk kompos kotoran kambing kawan. Jadi kita itu menanam porang lah. Ini petaninya, ini Pak Abu Suro sebagai petani yang mengaplikasikan tumpang sari antara porang dan janggilan. Ini masih pertama kali mengaplikasikannya. Dan ini membuat tempat untuk penanaman janggilan. Di tengah-tengahnya itu jarak 1 meter kita bikin gulutan dan kita tanami janggilan. Kenapa kok kita tanami dua tanaman? Seperti ini penjelasannya. Karena kalau kita menanam dua tanaman, yang satu tanaman jangka pendek, yang satu jangka panjang. Seperti porang kan kurang lebih 6 bulan itu baru bisa panen. Tapi kalau janggilan itu cukup kurang lebih 3 bulan kita sudah bisa panen. Jadi sebelum kita memanen porang, kita bisa memanen janggilan. Dan hasilnya pun seperti ini, alhamdulillah. Yang penting jarak tanam antara janggilan dan porang itu jangan terlalu dekat. Jadi jaraknya kurang lebih 1 meter. Seperti ini. Dan ini Pak Abu Suro ini masih pertama kali menanam porang dan tumpang sari dengan janggilan. Itu pun dengan inisiatif sendiri. Kemarin saya punya video tanaman tumpang sari saya itu dengan kunyit, ada jahe. Tapi di tempat lain, di tempat Pak Abu Suro ini, dia menanam porang dengan janggilan.
Nah, itu Pak Abu Suronya. Semangat bikin gulutan untuk tanam janggilan. Karena apa? Karena dia sudah merasakan panen janggilan sebelum panen porang. Luar biasa kan? Jadi kita bisa mengambil ilmu dari sini. Jadi ya seperti itu. Apalagi kalau lahannya itu lahan sempit. Jadi harus bisa pandai-pandai mengambil peluang. Ya. Yang pertama ya kita kita persiapkan lahan, terus kita bagi lahan. Yang pertama kita gulut, setelah itu kita gemburkan dan kita tanam janggilan. Gulutan yang kedua kita tanami porang. Semoga video ini bermanfaat ya. Salam petani porang. Semoga petani porang kedepannya semakin sukses dan harga porang pun bisa stabil agar bisa mengangkat ekonomi para petani, khususnya petani porang. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.